Baik, selanjutnya kami mengundang Menteri HAM Bapak Natalius Pigai untuk naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Natalius Pigai dan juga Menkom Digi Ibu Mutia Hafid. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mutia Hafid. Dan selanjutnya kami undang Bapak Wamen Dikdasmen Profesor Atip Latiful Hayat, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan juga Ketua KPAI Bapak Aris Adi Leksono. Kami persilakan dan juga Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Bapak Suyitno, kami persilakan. Serta Dir PPA PPO Polri Ibu Nurul Azizah. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Baik, dan tentunya di tengah-tengah kita hadir juga sejumlah menteri yang tentunya serta pemimpin lembaga yang ikut memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional dalam acara Gerak Bersama Anak Indonesia 2026. Hadirnya para menteri dan pimpinan lembaga hari ini menunjukkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Sedikit saja nih, mumpung ngumpul semua, baik silakan diabadikan oleh dari dokumentasi, kami persilakan untuk diabadikan terlebih dahulu. Sudah memegang mikrofon masing-masing ya Bapak Ibu ya. Oh belum, Bapak belum. Oke, kami persilakan. Sedikit saja mumpung ada di sini ya. Ingin tanya ke Bapak Natalius Pigai Pak. Peran kementerian untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak. Kami persilakan Bapak. Singkat ya. Ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Saya juga bapak dari 2 orang anak. Kebetulan anak saya selesai di Amerika, setelah itu ke Inggris sudah selesai. Yang satu di Tokyo University. Wah, luar biasa. Kalau Toda itu sudah 40 tahun, orang Indonesia cuma 2 atau 3 orang. Karena tes UMPTN pakai bahasa Jepang. Anak saya di sana sekarang. Jadi gini, saya melihat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab, yang memastikan penghormatan terhadap hak anak, perlindungan terhadap hak anak, dan pemenuhan kebutuhan hak anak, maka lembaga-lembaga pengawas saya harus perkuat. Itu tugas saya. Ya, maka dalam penyusunan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang sedang ada di Kementerian Hukum, harmonisasi sedang berlangsung, itu saya jadikan Komnas HAM, kan juga menangani anak kan, ada kasus-kasus anak. Saya jadikan lembaga negara. Tepuk tangan. Wow. Lembaga negara itu sama dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, levelnya sama. Kemudian Komnas Perempuan, KPAI, Komnas Disabilitas, saya jadikan lembaga independen negara, tidak lagi kaki tangan pemerintah. Setuju? Supaya pengawasannya kencang. Ya, supaya pengawasannya kencang, pengawasannya baik, supaya ada kepastian perlindungan terhadap anak Indonesia. Itu sedang, maka tolong doakan bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin sholat, dan anak-anak sekalian supaya tidak diamputasi pasal yang memperkuat lembaga-lembaga termasuk KPAI. Terus yang kedua singkat, bahwa kalau mau jadi pintar itu kuncinya KSA. Kalau untuk memegang tongkat kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. K itu knowledge. Knowledge itu ditandai oleh dunia pendidikan. Kita belajar ke sekolah, madrasah, pondok pesantren itu knowledge. Yang kedua maka
orang harus pintar dan cerdas. Ya, kemampuan daya analitiknya harus cerdas, hebat. Yang kedua itu skills, keterampilan, terampil. Ya, kalau pintar teori tapi kalau tidak mampu secara keterampilan, manajemen, kepemimpinan, membuat sesuatu, mobil atau apapun itu tidak cukup. Lalu tidak cukup hanya yang pintar, terampil, tapi moral dan mentalnya nggak cukup. Ya, jadi 3K itu adalah knowledge. Kemudian S itu skills, yang ketiga adalah attitude. Attitude itu ada 2. Moral itu menyangkut yang kita belajar di pondok pesantren dan lain. Yang mental itu adalah disiplin, rajin, cekatan. Itu di dunia kerja atau dunia di mana kita mengabdi. Oleh karena itu yang 3 aspek itu benar-benar harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia untuk masa yang akan datang. Yes. Mantap. Sudah. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik. Kalau kami ini pegang ini. Iya, mau Indi, untuk Indi ya? Iya, Bapak, izin. Indi ini tahu kalau dia ajukan pertanyaan saya jawabnya 10 menit gitu. Ini sudah 15 tahun yang lalu teman saya. Wah. Wawancara. Terima kasih, Pak Pinky. Baik. Terima kasih, Pak Menteri. Betul, sebenarnya pengen ngobrol lebih lama tapi karena Iya, waktu mungkin ya. Waktu juga, baik-baik. Baik, kita bergeser ke Mbak Mutia, izin. Bagaimana komitmen kementerian untuk memastikan perlindungan anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Pak Menko, Pak Menham, Bapak Ibu perwakilan pemerintah maupun yang punya hajatan KPAI, tepuk tangan dulu untuk KPAI. Tapi tepuk tangan paling utama untuk seluruh perwakilan anak-anak Indonesia yang hadir hari ini. Anak-anak Indonesia itu amat berharga, sehingga tentu hak-haknya di ranah digital harus dihormati oleh platform. Komitmen kami adalah mengatur para platform digital, tadi Kang Nurjaman sampaikan juga, untuk wajib memastikan keamanan anak-anak Indonesia, mulai dari safety design dari produknya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ditandatangani Bapak Presiden telah mengeluarkan aturan bahwa anak-anak di bawah usia 16 tahun tidak boleh lagi memakai sosial media dengan platform dengan resiko tinggi. Saya ingin tanya, Bapak Ibu anak-anaknya masih dibiarkan pakai atau tidak? Bapak Ibu saya tanya sekali lagi, anak-anaknya masih dibiarkan pakai atau tidak? Karena regulasi itu satu hal dan regulasi ini dilahirkan untuk membantu para orang tua menjaga anaknya di ranah digital khususnya platform dengan risiko tinggi. Tapi regulasi ini sekali lagi membantu orang tua bukan menggantikan orang tua. Karena itu kami ingin sekali, kami tahu dalam pelaksanaannya karena Indonesia adalah negara kedua masih banyak catatan-catatan kami kepada platform yang selalu kami panggil, kami tegur, kami panggil lagi, kami tegur untuk bisa melakukan pengawasan dengan lebih ketat lagi terhadap usia anak di dalam platformnya. Namun demikian sambil waktu, peran orang tua juga menjadi penting. Jangan ada orang tua yang mengadu kepada kami terus mengatakan anaknya kok bisa masuk lagi. Kalau orang tuanya tahu, orang tuanya harus larang juga. Jadi tidak bisa regulasi sendiri. Bapak Ibu, tadi dari Kementerian Agama menyampaikan apakah bisa dilokalisir yang dilihat anak-anak hanya yang baik saja di ranah digital. Ranah digital tidak seperti itu. Ranah digital sangat luas. Hal-hal yang buruk juga bisa masuk. Jadi kalau memang ingin anaknya tidak terpapar sampai usia yang memang sudah siap, nama PP-nya tunas, tunggu anak siap, maka bantulah anak-anaknya untuk melakukan delay atau melakukan penundaan terhadap akses membuat akun sendiri di media sosial beresiko tinggi. Ada paling tidak sedikit aja lagi Mbak Endi, beberapa atau 7K yang menjadi resiko tinggi, diantaranya adalah kecanduan.
Yang kedua adalah konten yang tidak pantas. Yang ketiga adalah dampak terhadap kesehatan dan KK lainnya yang memang amat sulit untuk kita pilah satu persatu. Mari kita jaga anak-anak Indonesia, mari kita tunda anak-anak masuk kepada platform media sosial dengan risiko tinggi, juga games dan media-media lainnya yang ada di platform digital. Dibantu oleh orang tua. Selamat Hari Anak untuk semuanya. Terima kasih Mbak Mutia Hafid sudah menyampaikan, ini luar biasa ya penebalan yang sudah disampaikan oleh Mbak Mutia Hafid untuk para orang tua. Terima kasih. Dan selanjutnya sedikit saja ini untuk Wamendikdasmen Profesor Atif Latiful Hayat, Bapak. Sedikit saja mengenai bagaimana mewujudkan sekolah yang aman, nyaman dan inklusif serta bebas kekerasan. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kemendikdasmen sesuai dengan tugas konstitusionalnya yang pertama adalah untuk memastikan semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang bermutu, yang berkualitas. Untuk itu pemerintah yang pertama adalah memastikan sarana fisik sekolahnya harus baik yang akan menjamin kenyamanan dan keamanan. Makanya Presiden lewat program yang sangat masif sekali melakukan revitalisasi seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang sampai saat ini kurang lebih 16.178 satuan pendidikan sudah direvitalisasi. Yang kedua, memastikan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Maka ada beberapa gerakan yang sudah kami buat. Yang pertama adalah budaya sekolah aman dan nyaman. Yang kedua, gerakan rukun sama teman. Tadi lagunya sudah hafal semua ya? Yang ketiga yang baru saja dilaksanakan adalah masa pengenalan lingkungan sekolah ramah, MPLS ramah. Yang keempat adalah gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sudah hafal semua? Yang pertama apa? Bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, makan bergizi. Tadi sudah sarapan semua ya. Yang kelima, bermasyarakat, belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang ketujuh, tidur cepat. Jadi nanti adik-adik tidur cepat ya. Dan ada satu juga agar para pendidik, para guru juga menjadi bagian dari terciptanya budaya sekolah aman dan nyaman. Maka kami melakukan pelatihan konseling baik untuk guru BK maupun guru non-BK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami ingin bertanya kepada Menteri Agama, dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Bapak Suyitno. Sedikit saja Bapak, untuk menguatkan pelindungan anak di madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Meneruskan dari arahan Pak Menko, jadi kami sudah melakukan apa yang disebut dengan Gerakan Nasional Ramah Anak. Di situ kami membuat semacam madrasah dan pesantren ramah anak, atau kami menyebutnya gerakan nasional yang populer. Mengapa ini penting? Kami di Kementerian Agama punya program namanya KBC, Kurikulum Berbasis Cinta, yang ini diinisiasi langsung oleh Pak Kiai Menteri. Salah satu pointer yang penting dalam KBC adalah memastikan bahwa anak-anak sejak dini harus disemai rasa kasih sayang. Kasih sayang di lingkungan pendidikan, kasih sayang di lingkungan keluarga, dan tentu juga ruang publik bahkan juga ruang digital. Dan ini sama sekali kami masifikasi dari program-program mulai jenjang pendidikan PAUD sampai pendidikan tinggi. Yang kedua yang juga Pak Menteri sampaikan kepada kami dalam konteks program di pendidikan Islam adalah memastikan program pengasuhan. Karena kami sadar betul di beberapa satuan pendidikan kami di madrasah, di pesantren ada program yang sifatnya boarding school, sehingga kami juga melakukan semacam diklat khusus bagi para pengasuh agar mereka memastikan pendidikannya betul-betul pendidikan yang ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah publik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris ya, tetapi mungkin akan ada penebalan sesuatu Pak? Dari PPA. Dari PPO Polri, silakan Ibu.
Nurul Aziza, silakan Ibu menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Menteri, kemudian yang kami hormati perwakilan dari kementerian yang hadir pada hari ini. Pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat kepada KPAI yang mana pada hari ini sudah berhasil menyelenggarakan acara yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Ya, terkait dengan kebijakan daripada Menko PMK, kami juga melakukan pencegahan yang mana implementasi daripada kegiatan tersebut diserahkan kepada institusi masing-masing. Kami memiliki satu kegiatan kampanye yaitu Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, yang mana diantaranya di sana adalah membangkitkan kepedulian baik terhadap diri sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitarnya untuk berani melaporkan, untuk berani mengatakan tidak, sehingga apa yang terjadi pada dirinya dan orang-orang di sekitarnya itu bisa dikomunikasikan seperti itu. Kemudian mohon izin, mumpung kami ada di forum ini, kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa komitmen Polri terkait dengan pelindungan terhadap anak, organisasi Polri telah memiliki Direktorat Pelindungan Tindak Pidana terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang, yang mana tidak hanya ada di Mabes Polri tetapi ada di 11 Polda dan 22 Polres. Untuk itu kami juga masih membutuhkan dukungan daripada Bapak Ibu yang ada di sini. Kami memiliki 34 Polda, kami berharap di 34 Polda semuanya ada Direktorat PPA dan PPO. Kemudian kami memiliki 400 lebih Polres, kami berharap di semua Polres ada Kasat Res PPA dan PPO, sehingga kegiatan-kegiatan kita lebih masif lagi di dalam melakukan penanganan terkait kasus-kasus terhadap anak. Mungkin hari ini nanti kami juga mendapatkan kesempatan untuk, kami tidak ingin masyarakat memiliki mindset bahwa polisi itu garang, polisi itu menakutkan, karena jujur Bapak Ibu, ketika anak-anaknya ada sedikit melakukan kesalahan pasti nanti saya laporin polisi. Ya, anak-anaknya takut, betul apa betul Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya, jadi kami hadir di sini, nanti ada beberapa anggota kami ingin bernyanyi bersama sehingga mindset itu tidak lagi disampaikan bahwa ketika ada kasus-kasus atau ada keluhan-keluhan boleh menghubungi kami sangat berterima kasih. Jadi jangan lagi anak-anak kami ditakuti dengan polisi itu menakutkan, awas nanti kami laporkan ke polisi, jangan seperti itu. Kami adalah polisi-polisi yang humanis, yang ingin bersama-sama dengan masyarakat melakukan pelindungan, kemudian penanganan, dan tentu kami tidak bisa sendiri, kami berkolaborasi dengan beliau-beliau yang ada di depan ini, kemudian juga dengan masyarakat. Kemudian kami nanti dikasih waktu untuk bernyanyi bersamanya kapan Mbak Indi? Apakah sekarang atau nanti? Oh nanti. Baik, terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk arahannya Ibu. Izin untuk Ketua KPAI Bapak Aris Adi Laksono, sedikit saja Bapak izin. Baik. Bagaimana peran lembaga untuk mewujudkan ruang aman dan nyaman anak? Silakan. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, kita sudah dengar bersama-sama bagaimana kehadiran negara melalui berbagai kementerian yang ada. Kita sudah dengar komitmen dari kepolisian untuk bersama-sama memberikan perlindungan, memberikan pemenuhan hak yang optimal bagi kita semuanya. Maka sesuai dengan tusi KPAI sebagai lembaga pengawasan, mari kita kawal bersama-sama apa yang menjadi komitmen negara dan pemerintah agar terimplementasi dengan dukungan Bapak Ibu orang tua. Bapak Ibu orang tua siap? Bapak Ibu orang tua siap menjaga anak-anaknya? Siap melindungi anak-anaknya? Anak-anakku siap menjaga dirinya? Anak-anakku siap menjaga teman-temannya? Ayo kita bersama-sama kolaborasi untuk mewujudkan generasi Indonesia yang hebat, yang unggul,
yang cerdas, yang berkarakter, yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit terakhir mungkin dari Pak Pratik, ini sudah didengarkan semua pihak Pak Pratik ya. Sudah anak-anak sudah siap, orang tua sudah siap gitu. Dan semua lembaga yang ada di bawah Bapak juga sudah siap. Komentar sedikit Pak Pratik, silakan. Ya, seperti acara ini, gerak bersama. Ya, jadi kita harus gerak bersama, bukan hanya bersama-sama tetapi juga sinergis, terorkestrasi dengan baik menuju satu tujuan yang sama. Jadi demi masa depan anak Indonesia. Ya, dari kementerian kami selaku kementerian koordinator menjaga gerak bersama. Itu aja Mbak Endi, terima kasih. Terima kasih Pak Pratik, luar biasa. Sekarang kita akan segera memasuki bagian yang paling penting ya dari seluruh acara ini, yakni deklarasi gerak bersama anak Indonesia 2026. Tepuk tangan. Baik, dan tentunya kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung Wakil Ketua KPAI, Bapak Jasra, dan tentunya seluruh komisioner KPAI berkenan naik ke atas panggung untuk sama-sama kita mendeklarasikan momen yang begitu luar biasa pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan Bapak untuk naik dan kita akan juga nanti bersama-sama membacakan deklarasi gerak bersama anak Indonesia ini ya. Betul. Yang merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan ruang aman dan nyaman untuk anak serta mengutamakan kepentingan anak Indonesia. Baik Bapak Ibu, Ayah dan Bunda dan juga tentunya anak-anak untuk bisa turut membacakan deklarasi ini. Nanti akan ada naskah deklarasi yang akan kita munculkan di layar. Dengan segala hormat adik-adik, Bapak Ibu, Ayah Bunda boleh kiranya bangkit berdiri dari tempat duduknya untuk kita sama-sama mendeklarasikan gerakan ini. Kita deklarasi ini semua memang dilakukan untuk anak-anak Indonesia, Betul. generasi penerus bangsa Indonesia. Tugasnya ini. Baik, yang akan membacakan adalah Wakil Ketua KPAI Bapak Jasra. Pak Praktikno, Pak Praktikno. Oh, baik, izin dengan segala hormat tentu Bapak saja Pak Pratik dong. Ya, Pak Menko. Baik, silakan Bapak. Ya, yang paling tua nih kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kami menyatakan komitmen untuk menempatkan setiap anak sebagai subjek hak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan demi kepentingan terbaik anak. Kami berkomitmen untuk menjamin hak anak tanpa diskriminasi dalam setiap kebijakan, program, dan pelayanan publik. Mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan anak. Menghargai dan mempertimbangkan pendapat serta pandangan anak sesuai usia dan tingkat kematangannya dalam setiap proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak. Memperkuat keluarga sebagai lingkungan pengasuhan yang aman, penuh kasih, dan bebas dari kekerasan. Mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak, bebas dari kekerasan, perundungan, dan diskriminasi. Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan pelanggaran hak anak, termasuk di ruang digital. Menjamin perlindungan anak bagi anak sebagai korban, saksi, maupun anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap menjaga hak, martabat, dan pemulihannya. Memperkuat koordinasi antara KPAI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, media, dan masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Mendorong media dan pelaku usaha digital untuk menghasilkan karya yang mendukung tumbuh kembang anak dan menghormati hak anak. Meningkatkan literasi digital dan pengasuhan yang bertanggung jawab sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Demikian komitmen kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penandatanganan ya.
Kita ada penandatanganan masing-masing deklarasi. Silakan Bapak Ibu. Hadirin boleh duduk kembali. Tepuk tangan, kita sudah membacakan deklarasi bersama. Betul bahwa perlindungan anak ini adalah tanggung jawab bersama, betul ya? Betul sekali. Jadi ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menempatkan setiap anak sebagai subjek hak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan demi kepentingan terbaik anak Indonesia. Baik, sekali lagi selanjutnya untuk memperkuat komitmen ini kami persilakan Bapak Ibu untuk membubuhkan tanda tangan masing-masing di kanvas yang telah tersedia. Ini adalah satu simbol bahwa pemerintah ikut hadir dalam hal ini. Kita harus bersama-sama memang ya, dari unit yang paling terkecil yaitu keluarga masing-masing. Dan juga didukung oleh pemerintah, didukung oleh lembaga, didukung oleh komisi, bahkan didukung oleh pihak kepolisian. Itu yang paling penting. Baik, masing-masing Bapak Ibu membubuhkan tanda tangan, tentunya disambut oleh riuh tepuk tangan dari kita semua yang hadir di sini. Sebagai bentuk dukungan dari masyarakat juga, bahwa setiap anak ini adalah subjek hak yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan demi kepentingan terbaik anak. Jangan lupa Indonesia itu di masa depan akan dipimpin oleh anak-anak Indonesia yang hadir hari ini di tengah-tengah kita. Betul sekali. Jadi siapa tahu ya, kita tidak pernah tahu, barangkali nanti menteri-menteri yang akan ada di masa depan adalah ada salah satu di antara atau salah banyak di antara semua yang hadir di sini. Bapak Ibu sudah selesai penandatanganan, mohon tahan dulu sebentar, akan segera ada penyerahan buku dari KPAI untuk seluruh menteri dan pemimpin instansi yang hadir hari ini dari Komisioner KPAI. Baik, Bapak Ibu mohon izin dengan segala hormat kita ada penyerahan buku dari Komisioner. Baik, mohon izin pimpinan. Penyerahan buku dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia kepada para menteri yang hadir di sini. Kami persilakan. Dimulai. Iya, untuk Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai. Terima kasih, dilanjutkan. Silakan. Diberikan oleh Komisioner KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Betul, tentunya ini adalah membagikan buku Child Safeguarding kepada sejumlah perwakilan tentunya atau Bapak Ibu pimpinan yang hadir di diserahkan sini. oleh Bapak Kawian kepada Menkom Diki, Ibu Mutia Hafid. Dan selanjutnya kami persilakan Komisioner KPAI memberikan kepada Bapak Pratikno. Tepuk tangan dong boleh. Luar biasa, masih ada buku yang perlu diserahkan. Kami persilakan kepada Bapak Suyitno dari Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami persilakan untuk foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Satu lagi? Masih ada satu lagi ya? Untuk, untuk Ibu Nurul Aziza dari PPO Polri. Sudah semua ya, kami persilakan untuk berfoto bersama, diabadikan penyerahan buku Child Safeguarding. Oke. Baik, kita berfoto bersama Bapak Ibu. Boleh ditunjukkan bukunya kepada semua yang hadir di sini. Disambut sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Pratik, terima kasih Pak Pratik. Terima kasih Bapak Natalius Pigai. Terima kasih juga untuk Profesor Atif Latiful Hayat. Terima kasih untuk Ibu Mutia Hafid. Terima kasih untuk Bapak Suyitno. Dan juga Ibu Nurul Aziza.